Pada suatu pagi yang berkabut di jantung pegunungan Andes, di bawah bayang-bayang reruntuhan kuno Machu Picchu, perjalanan saya menuju hal yang tak dapat dijelaskan dimulai. Anda tahu, saya hanyalah seorang pria biasa yang tidak memiliki bakat untuk bercerita. Namun kejadian yang terjadi begitu nyata, saya merasa terdorong untuk membagikannya. Saya bekerja sebagai ilmuwan, yang rajin melakukan eksperimen di laboratorium berteknologi tinggi, yang terletak di desa terpencil ini. Hari-hari kami berjalan rutin, diisi dengan dengungan mesin dan sesekali hembusan angin dari pegunungan sekitar. Namun segalanya berubah ketika seorang penduduk desa tua, melahirkan boneka terkutuk, sebuah pusaka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Boneka itu tampak polos, dengan potongan kain pudar, dan senyuman terjahit yang mengisyaratkan cerita puluhan tahun yang tak terhitung. Dikatakan bahwa setiap kali boneka itu berpindah tangan, kejadian menakutkan pun terjadi, yang berpuncak pada serangkaian kematian misterius. Tentu saja, saya menganggapnya sebagai tahayul lokal, sekadar dongeng yang dibuat untuk menjauhkan rasa ingin tahu. Minggu-minggu berlalu, boneka itu menjadi bahan perbincangan santai di desa. Aku mendengar cuplikan percakapan yang hening, dan melihat tatapan waspada antar penduduk desa setiap kali boneka terkutuk itu disebutkan. Penasaran dengan cerita rakyatnya, saya memutuskan untuk mempelajari lebih dalam sejarah desa tersebut. Suatu malam, sambil duduk di sekitar api unggun, seorang wanita tua dengan tangan yang lapuk menceritakan hubungan keluarganya dengan boneka itu. Dia berbicara tentang kejadian-kejadian yang tidak dapat dijelaskan, tentang bayangan yang mengintai di sudut-sudut dan bisikan-bisikan yang dibawa oleh angin pegunungan. Kisah-kisahnya meresahkan, tapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada lebih dari itu dalam kisah itu. Tak lama kemudian, boneka itu sampai ke tanganku, terasa dingin dan tak bernyawa, namun kehadirannya memiliki beban yang tak terbantahkan. Malam itu, saat aku tidur di tempat sederhana yang disediakan oleh desa, mimpi aneh memenuhi tidurku. Bisikan bergema di koridor pikiranku, dan reruntuhan kuno di luar tampak bergeser di bawah langit yang diterangi cahaya bulan. Siang hari berganti malam, dan batas antara kenyataan dan hal supernatural menjadi semakin sulit dipahami. Saya melihat sedikit perubahan, hawa dingin di udara, bayangan yang bertahan lebih lama dari yang seharusnya, pemandangan Machu Picchu yang tadinya familiar berubah menjadi pemandangan alam mimpi yang meresahkan. Lalu datanglah berita kematian pertama, seorang lelaki lanjut usia, pemilik sebelumnya boneka itu, ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Para penduduk desa bertukar pandang dengan serius, dan ketakutan yang nyata mencengkeram masyarakat. Saya tidak bisa menghilangkan perasaan, bahwa boneka itu yang sekarang saya miliki memiliki kekuatan jahat. Saat pusaka terkutuk itu berpindah tangan sekali lagi, keadaan desa menjadi tidak nyaman, bisikan semakin keras, dan bayangan di reruntuhan kuno tampak menari dengan niat jahat. Kematian terus berlanjut, setiap korban terhubung dengan jalan jahat boneka terkutuk itu. Titik balik terjadi ketika boneka itu menjadi milik sebuah keluarga muda. Tragedi melanda dengan cepat dan desa tersebut dilanda duka. Saat itulah saya menyadari, satu-satunya cara untuk memutus siklus ini adalah dengan membersihkan dunia dari peninggalan terkutuk ini. Dalam upaya putus asa untuk melindungi orang lain, saya memulai perjalanan berbahaya, melewati jalur berbahaya Machu Picchu.
Untuk mengembalikan boneka itu ke jantung reruntuhan, angin membawa bisikan-bisikan yang menakutkan, dan batu-batu kuno itu sepertinya beresonansi dengan energi dunia lain. Kemarin sore, saat para siswa yang antusias mempresentasikan proyek sains mereka di auditorium yang penuh sesak, mau tak mau saya bertanya-tanya, apakah kutukan itu akhirnya telah hilang, atau hanya diteruskan ke orang yang tidak menaruh curiga? Warisan mengerikan dari boneka terkutuk itu masih ada di Andes, dan saya hanya bisa berharap kisah saya ini menjadi peringatan bagi mereka yang berani menyelidiki misteri yang tersembunyi di balik bayang-bayang Machu Picchu.